Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Vio Perdana Hasibuan. Ya, dalam video saya kali ini saya akan membahas tentang keputusan tata usaha negara atau yang disingkat dengan KTUN. Ngomong-ngomong sih banyak yang akan dibahas tentang KTUN ini, yaitu tentang pengertian KTUN. Adakah ketentuan umum tentang tata cara pembuatan KTUN atau tentang ruang lingkup pembuatan keputusan tata usaha negara. Nah, dalam video saya kali ini saya akan membahas semua masalah-masalah tersebut. Jadi, selamat menonton ya guys. Yang pertama yaitu tentang pengertian keputusan tata usaha negara atau KTUN. Pengertian KTUN menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 Angka 9. KTUN adalah ketetapan tertulis yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tentang tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan nyata, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Ya, kita analisis lagi pengertian KTUN yang sudah dijelaskan tadi, bahwa KTUN adalah ketetapan tertulis yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Pengertian badan atau pejabat tata usaha negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Angka 8, yaitu badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku. Contohnya adalah gubernur, presiden, menteri, bupati, dan lain-lain, yang berisi tentang tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu contohnya adalah tentang pengangkatan menteri-menteri negara. Di situ sudah diatur dalam pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, yang bersifat konkret, individual, dan final. Yang dimaksud dengan konkret di sini adalah bahwa keputusan itu harus berwujud, tidak bersifat abstrak. Misalnya kita ambil contoh dari keputusan Presiden nomor 113 dari P tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Jadi, yang bersifat konkret dalam keputusan presiden itu ialah tentang pengangkatan seseorang menjadi menteri negara oleh presiden. Selanjutnya bersifat individual. Individual artinya keputusan itu tidak berlaku secara umum, tetapi berlaku secara khusus, yaitu pada alamat tertentu. Contohnya yaitu tentang keputusan presiden tadi tentang pengangkatan menteri negara. Jadi yang bersifat individual itu yaitu tentang nama-nama yang akan diangkat oleh presiden sebagai menterinya. Contohnya saja dalam keputusan presiden tentang pengangkatan menteri-menteri negara, yaitu lampiran itu menyebutkan nama-nama yang akan diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai menterinya. Selanjutnya yaitu bersifat final, artinya keputusan tadi tidak memerlukan persetujuan dari badan atau instansi atau pejabat tata usaha negara lainnya. Contohnya yaitu kita lihat dari keputusan Presiden nomor 113 dari P tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 dan 2024.
itu jelas tentang keputusan presiden tadi tidak memerlukan persetujuan dari DPR atau MPR lain, karena itu merupakan wewenang presiden yang diatur dalam pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Contohnya yaitu tentang keputusan presiden tadi tentang pengangkatan menteri negara. Itu sudah jelas bahwa setelah dikeluarkannya keputusan presiden, nama-nama yang berada di lampiran itu akan memiliki kewenangan sebagai menteri negara sesuai dengan bidang-bidangnya. Dalam pembuatan keputusan tata usaha negara, tidak terlepas dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan dan asas pemberian alasan. Ini bertujuan agar terciptanya keputusan tata usaha negara itu memiliki ruang kebijaksanaan, dan itu sebagai ketentuan hukum tidak tertulis dari keputusan tata usaha negara. Ya, contohnya saja dalam keputusan presiden tentang pengangkatan menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Di situ presiden harus cermat dalam memilih nama-nama yang akan dijadikan menterinya dan harus memberikan alasan nama-nama tersebut apakah layak sebagai menterinya dalam membantunya dalam mengerjakan tugas serta wewenangnya sebagai presiden. Dalam pembuatan keputusan tata usaha negara, belum ada memuat ketentuan umum tentang tata cara pembuatan keputusan tata usaha negara. Tiap bidang mempunyai persyaratan dan prosedur tersendiri. Contohnya saja dalam bidang perizinan, prosedur dan persyaratan tersendiri mendirikan izin bangunan berbeda dengan prosedur memperoleh izin usaha. Dengan demikian, perlu studi masing-masing bidang hukum administrasi negara dalam membutuhkan prosedur dan persyaratannya. Ruang lingkup pembuatan keputusan tata usaha negara harus bertumbuh pada keabsahan tindakan pemerintah yang diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi negara, yang meliputi: yang pertama, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; yang kedua, dibuat sesuai dengan prosedur; yang ketiga, substansial harus sesuai dengan objek keputusan. Kita analisis yang pertama yaitu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Kewenangan bersumber dari 3 sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi artinya yaitu pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Contohnya adalah presiden berwenang mengeluarkan keputusan presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang penetapan presiden. Selanjutnya yaitu delegasi. Delegasi adalah limpahan kewenangan yang diberikan oleh pejabat atasan yang memiliki atribusi dengan pejabat bawahan, dan terciptanya hubungan vertikal yaitu antara pejabat atasan dengan pejabat bawahan, maupun hubungan horizontal itu antara pejabat dengan pejabat setara. Dan yang bertanggung jawab pada delegasi ini adalah yang diberikan delegasi. Contohnya adalah presiden mendelegasikan gubernur seluruh Indonesia untuk melockdown wilayahnya agar terhindar dari virus corona. Jadi, yang bertanggung jawab untuk melockdown daerahnya yaitu gubernur, karena gubernur telah diberikan kewenangan presiden untuk melockdown wilayah yang dikuasainya. Yang ketiga yaitu mandat. Mandat adalah limpahan kewenangan yang
diberikan oleh pejabat tata usaha negara atasan kepada pejabat tata usaha negara bawahan, dan yang bertanggung jawab pada mandat ini adalah pejabat yang memberikan mandat dan pejabat yang diberikan mandat. Contohnya adalah Bupati memberikan mandat kepada juru keuangannya untuk memberikan gaji kepada pegawai negeri sipil. Jadi, yang bertanggung jawab memberikan gaji kepada pegawai negeri sipil adalah juru keuangannya, tapi tidak terlepas dari Bupati untuk melakukan pengawasan kepada juru keuangannya dalam memberikan gaji kepada pegawai negeri sipil. Yang kedua, yaitu keputusan harus dibuat sesuai dengan prosedur. Asas umum prosedur berlandaskan pada hukum administrasi negara yang meliputi asas negara hukum, asas demokrasi, serta asas instrumental. Yang pertama, asas negara hukum. Asas negara hukum mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara tidak boleh bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Yang kedua yaitu asas demokrasi. Asas demokrasi mengutamakan asas keterbukaan. Keterbukaan dalam maksud yaitu pemerintah harus memberikan informasi kepada masyarakat dalam setiap rencana tindakan pemerintah. Contohnya adalah dalam keputusan presiden tentang pengangkatan menteri-menteri negara. Presiden harus memberikan informasi pada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik tentang siapa-siapa saja yang akan diangkatnya sebagai menterinya dan apakah nama-nama yang itu akan layak sebagai menterinya. Yang terakhir adalah substansial, harus sesuai dengan objek yang diputuskan. Yang dimaksud dengan aspek substansial di sini adalah apa dan untuk apa keputusan tadi dibuat. Contohnya adalah Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan keputusan gubernur tentang melockdown daerah Jakarta agar daerah di sekitar Jakarta terhindar dari virus corona. Jadi aspek substansial dari keputusan gubernur itu tentang apa yang menjadi masalah tentang keputusan gubernur tersebut, yaitu tentang masalah melockdown daerah Jakarta dan unsur untuk apa keputusan itu dibuat, yaitu tentang agar terhindar dari virus corona, maka dilakukannya lockdown di Jakarta. Demikianlah video saya kali ini. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, tolong dimaafkan ya. Saya View Perdana Hasibuan, nomor induk mahasiswa B100191113, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next time.